Kadang kita ngerasa kayak lagi acting dalam hidup kita sendiri. Di depan orang lain kita ceria, gampang ketawa, seolah semua baik-baik aja. Tapi begitu sendirian, muncul rasa kosong dan pertanyaan yang susah banget kita jawab. Sebenarnya gue ini siapa sih? Lu pernah ngerasa kayak gitu? Ada momen-momen di mana hidup ini terasa kayak panggung dan kita lupa siapa diri kita sebenarnya saat tirainya ditutup. Mungkin lu lagi ngerasain hal yang sama sekarang. Introvert, extrovert, dan ambivert itu kayak warna-warni karakter manusia yang saling melengkapi. Bukan cuma sekedar istilah psikologi yang lo denger di medsos doang, tapi cara kita paham gimana energi kita jalan, gimana cara kita berinteraksi, dan gimana cara kita bertahan hidup di dunia yang penuh sama keramaian dan diam. Lo pernah nggak ngerasa kadang lo pengen banget keluar nongkrong, ketemu banyak orang, tapi di saat lain malah pengen ngumpet, diem aja jauh dari keramaian? Nah, itu sebenarnya pertanda kalau lo bukan cuma satu tipe, tapi gabungan dari berbagai sifat yang kadang nempel bersamaan. Kalau ngomongin istilah ini, semua bermula dari Carl Gustav Jung, psikolog Swiss, yang ngebuka pintu ke dunia kepribadian dengan istilah introvert dan extrovert. Jung bilang, orang itu dasarnya punya dua cara buat dapetin energi, dari dalam diri atau dari luar. Introvert itu yang dapat energi dari waktu sendiri, merenung, nyendiri, fokus ke pikiran dan perasaan sendiri. Ekstrovert sebaliknya, mereka dapat energi dari berinteraksi dengan orang lain, dari keramaian, dari obrolan, dan aktivitas yang ramai. Tapi jangan salah, Jung nggak pernah bilang, lo harus milih salah satu dan cuma itu doang. Kebanyakan kita itu campuran, yang sekarang disebut ambivert, tipe yang fleksibel, bisa nyaman sendiri, dan juga bisa enjoy saat rame. Salah satu yang gue suka dari konsep ambivert ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi. Jonathan Chick, profesor psikologi yang mendalami kepribadian, bilang ambivert ini justru tipe orang yang paling efektif dan sukses di dunia sosial dan kerja. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Jadi, daripada kita nge-push diri buat jadi super extrovert atau super introvert, kita justru bisa belajar dari ambivert buat lebih fleksibel dan adaptif. Lo pasti pernah juga dengar orang bilang introvert itu pemalu atau extrovert itu pasti ceria terus. Itu sebenarnya mitos. Introvert nggak selalu pendiam atau takut ngomong, mereka cuma punya cara berbeda buat recharge energi. Kadang mereka bisa jadi orang yang sangat asik dan berani, cuma mungkin bukan di depan keramaian, tapi di lingkaran kecil yang mereka percaya. Extrovert juga nggak selalu bahagia tiap waktu, mereka juga bisa capek, stres, dan butuh waktu sendiri. Jadi, jangan keburu ngejudge orang cuma dari luarannya doang. Ngomong soal lingkungan sosial, kita juga nggak bisa lepas dari pengaruh bagaimana kita dibesarkan dan budaya tempat kita hidup. Sosiolog Erving Goffman pernah bilang, kalau kita ini aktor yang selalu mainin peran sesuai panggungnya. Lo bisa jadi super introvert di kantor yang penuh tekanan, tapi bisa berubah jadi ekstrovert di pesta bareng teman-teman dekat. Kepribadian itu bukan patung yang kaku, tapi cairan yang menyesuaikan bentuk wadahnya. Gue pernah ngalamin sendiri, bro. Ada waktu gue merasa kayak introvert banget, pengen diem aja, jauh dari orang. Tapi di saat lain malah pengen banget rame, ngobrol panjang, dan ketawa bareng. Kadang bingung juga, gue ini sebenarnya yang mana sih? Tapi lama-lama gue sadar, itu hal yang normal dan sehat. Nggak usah maksa diri buat cocok sama satu tipe tertentu, karena kita ini manusia, bukan robot. Sekarang, coba bayangin, gimana dunia kerja yang suka nge-push kita buat jadi ekstrovert ideal. Presentasi depan orang banyak, meeting non-stop, networking terus. Buat introvert atau ambivert yang nggak suka keramaian terus-terusan, itu bisa bikin stres, capek, bahkan burnout. Tapi di sisi lain, ada juga kelebihan mereka yang tenang dan reflektif, yang bisa nyelamatin tim dari keputusan gegabah. Nah, dari situ kita bisa belajar satu hal penting. Mengenali diri sendiri itu bukan cuma buat nambah pengetahuan, tapi buat nentuin gimana kita ngatur hidup supaya nggak bikin diri sendiri sengsara. Lo nggak harus jadi versi terbaik versi orang lain, tapi versi terbaik versi lo sendiri. Satu hal yang juga menarik buat kita ulik bareng adalah gimana media sosial dan teknologi sekarang ini ngaruh ke cara kita berinteraksi dan ngejaga energi.
Di dunia digital, kita dibanjiri sama informasi, chat, notif, dan ekspektasi buat selalu aktif. Ini bisa bikin ekstrovert sekalipun capek dan introvert makin pengen kabur. Nggak jarang orang merasa terjebak di antara keinginan buat eksis dan butuh waktu buat recharge. Ada istilah social hangover yang lagi tren, yaitu rasa capek secara sosial setelah interaksi yang intens, nggak cuma fisik tapi mental juga. Ini sering dialami sama introvert dan ambivert yang harus menghadapi tekanan sosial terus-terusan. Tapi nggak cuma itu, ekstrovert juga bisa kena social hangover kalau nggak dikasih waktu buat sendiri. Sekarang kita masuk ke sisi ilmiah dan risetnya. Penelitian dari psikolog Brian Little nyebut kalau introvert dan ekstrovert itu juga dipengaruhi oleh sistem saraf dan otak. Otak introvert lebih sensitif terhadap rangsangan, makanya mereka butuh lingkungan yang tenang supaya nggak gampang lelah. Sedangkan otak ekstrovert justru butuh stimulasi lebih supaya nggak bosan. Ya. Ini juga alasan kenapa ekstrovert suka keramaian dan aktivitas sosial, dan introvert lebih nyaman di suasana yang tenang. Tapi jangan kira karena riset-riset ini kita jadi dikotak-kotakin ya. Ada juga yang namanya situational introversion dan situational extroversion, di mana seseorang bisa berubah-ubah tergantung situasi. Jadi fleksibilitas dan kesadaran diri adalah kunci buat menjaga keseimbangan mental. Gue juga pengen ngulik soal ambivert lebih dalam. Ini tipe yang sering diabaikan, tapi sebenarnya keren banget. Ambivert itu tipe yang bisa jaga emosi dan energi dengan baik, pinter baca situasi, dan biasanya lebih fleksibel dalam berkomunikasi. Jonathan Chick dalam bukunya The Ambivert Advantage bilang kalau ambivert ini punya kombinasi terbaik dari introvert dan extrovert, bikin mereka efektif dalam leadership dan teamwork. Tapi bukan berarti ambivert selalu mudah ya. Mereka juga bisa bingung sendiri karena sering merasa kayak dua dunia dalam satu diri. Kadang mereka bingung kapan harus buka diri dan kapan harus tutup diri. Makanya penting buat kita belajar sinyal tubuh dan pikiran supaya nggak over exhausted. Bro, gue yakin lo juga ngerasain tekanan buat harus jadi orang ini atau itu. Dan itu bikin kita lupa sama siapa diri kita sebenarnya. Gue juga gitu, kadang ngerasa harus tampil ceria terus. Karena orang mikir introvert itu boring atau harus diam karena mikir ekstrovert itu ngeselin. Tapi yang penting adalah kita bisa jujur sama diri sendiri. Sekarang, mari kita bawa perspektif ini ke kehidupan sehari-hari. Kalau lo introvert, jangan takut buat ngasih batas yang jelas. Misalnya bilang, butuh waktu sendiri tanpa merasa bersalah. Kalau lo ekstrovert, ingat juga buat ngejaga waktu recharge biar nggak kehabisan energi. Dan buat ambivert, nikmati kemampuan lo buat adaptasi, tapi jangan lupa juga dengerin hati lo. Gue pengen kita semua sadar, nggak ada tipe kepribadian yang lebih baik dari yang lain. Semua punya kelebihan dan tantangan masing-masing. Yang penting adalah gimana kita bisa mengenali, menerima, dan memanfaatkan kepribadian itu untuk jadi versi terbaik diri kita. Sekarang gue pengen ngajak lo untuk refleksi bareng. Pernah nggak sih lo ngerasa kehabisan energi gara-gara nggak cocok sama lingkungan sekitar? Pernah nggak lo maksa diri buat sosialisasi padahal pengen sendiri? Atau sebaliknya, pengen aktif tapi ngerasa nggak pede? Semua itu pengalaman manusiawi yang pasti pernah dialami semua orang. Nah, kunci supaya kita nggak stuck adalah belajar jaga keseimbangan, paham sinyal tubuh dan pikiran, dan yang paling penting, jangan lupa buat nikmatin proses mengenal diri sendiri. Karena perjalanan ini nggak selesai dalam sehari, tapi terus berlanjut seumur hidup. Bro, gue tahu nggak gampang buat jujur sama diri sendiri. Tapi percayalah, dengan kesadaran dan penerimaan, kita bisa lebih damai dan bahagia. Nggak perlu bandingin diri lo sama orang lain, nggak perlu paksain diri buat sesuai standar sosial yang kadang nggak realistis. Sosiolog Erving Goffman yang gue sebut tadi, juga ngajarin kita buat mainin peran di masyarakat. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan diri asli. Kita bisa pilih peran yang cocok dengan siapa kita sebenarnya, dan yang bikin kita nyaman. Akhir kata, introvert, extrovert, ambivert bukan cuman istilah keren buat gaya ngobrol, tapi kunci buat ngerti diri sendiri dan cara kita bertahan hidup di dunia yang penuh warna ini. Nggak ada yang salah atau benar, yang ada adalah perjalanan mengenal diri dan terus berkembang. Semoga obrolan panjang ini bisa jadi bahan buat kita semua
ngulik bareng, refleksi bareng, dan lebih sayang sama diri sendiri. Lo nggak sendiri, kita sama-sama belajar. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Jangan lupa tulis pengalaman dan pendapat lo di kolom komentar, biar kita bisa ngobrol-ngobrol asik lagi. Seperti biasa, semua kesalahan dari gue, dan semua kebenaran dari Tuhan.